Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tania R, mahasiswa jurusan jurnalistik di Universitas Bengkulu. Pada video ini, saya akan membahas mengenai hukum dan etika pers jurnalistik sebagai tugas ulangan tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Nurlianti Musni. Video ini bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar tentang apa itu hukum dan etika dalam pers, dasar hukum yang mengatur pers, serta apa yang terjadi jika pers tidak mematuhi aturan tersebut. Hukum pers adalah aturan-aturan legal yang dirancang untuk mengatur bagaimana media berfungsi dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Hukum ini melindungi kebebasan pers, tetapi di sisi lain juga mengatur batas-batas tertentu kepada media agar tidak menyalahgunakan kebebasannya. Contoh, media tidak boleh melanggar hak privasi individu atau menyebarkan berita yang bersifat fitnah. Selain hukum, ada juga etika pers. Etika pers adalah pedoman moral yang harus diikuti oleh wartawan dan media. Etika ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran dalam pelaporan, objektivitas, menghormati sumber berita, dan menjaga integritas dalam setiap pemberitaan. Etika membantu memastikan bahwa media beroperasi dengan rasa tanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada profesinya. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini memberikan landasan bagi kebebasan pers dengan menekankan bahwa pers bebas dari campur tangan dan pengaruh pihak manapun, baik pemerintahan, korporasi, ataupun individu. Di dalam undang-undang ini terdapat beberapa hak dan kewajiban. Misalnya, pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, tetapi juga harus menghormati hak-hak asasi manusia, terutama hak privasi. Pers juga berkewajiban menyajikan berita yang akurat dan tidak memihak. Selain itu, ada juga Dewan Pers yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dengan menjaga standar etika dalam dunia jurnalistik. Dewan Pers bisa memberikan sanksi moral terhadap media atau wartawan yang melanggar etika. Selain undang-undang pers, ada beberapa instrumen hukum lain yang juga mengatur pers di Indonesia. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP mencakup aturan tentang pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong. Ini berarti, jika seorang jurnalis atau media terbukti menyebarkan berita yang tidak benar, mereka bisa dikenakan sanksi pidana. Contohnya, yang sering kita dengar adalah tuntutan hukum terkait pencemaran nama baik, di mana seseorang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, ada juga kode etik jurnalis, yang menjadi pegangan moral dan profesional bagi setiap jurnalis. Kode etik ini disusun oleh Dewan Pers dan berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sebagai wartawan. Beberapa prinsip utama dalam kode etik ini antara lain, wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Dengan kata lain, seorang jurnalis harus bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, politik, ataupun ekonomi. Dewan Pers sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar hukum dan etika pers dapat dipatuhi. Dewan Pers berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kode etik, serta memberikan sanksi moral atau rekomendasi jika terjadi pelanggaran. Dewan Pers juga dapat memediasi jika ada perselisihan antar media dan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Untuk memberikan contoh yang konkret, mari kita lihat kasus yang cukup sering terjadi di Indonesia, yaitu pelanggaran terhadap hak privasi dalam pemberitaan. Terkadang, pers memberikan detail kehidupan pribadi seseorang tanpa memperhatikan apakah informasi tersebut relevan atau tidak untuk publik. Kasus-kasus seperti ini sering
kali memicu tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Dan dalam beberapa kasus, media yang bersangkutan bisa dikenai sanksi berupa denda atau bahkan pencabutan. Lalu, apa yang terjadi jika media tidak mematuhi hukum dan etika ini? Jika media melanggar hukum, konsekuensinya bisa sangat serius, seperti tuntutan hukum atas pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, atau penyebaran berita bohong. Media yang terbukti bersalah bisa dikenai denda atau bahkan hukuman pidana. Sedangkan jika pers melanggar etika, konsekuensinya lebih kepada hilangnya kepercayaan publik. Saat media tidak memegang teguh prinsip etika, reputasinya akan rusak, kredibilitasnya menurun, dan pada akhirnya masyarakat akan enggan mempercayai informasi yang disebarkan. Contoh pelanggaran etika yang sering terjadi adalah manipulasi berita atau tidak memberikan ruang bagi semua pihak untuk memberikan pendapatnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hukum dan etika dalam pers sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial. Hukum memberikan kerangka kerja legal, sementara etika memberikan panduan moral dalam bekerja sebagai jurnalis. Keduanya berfungsi untuk memastikan bahwa media tetap bebas namun bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebagai jurnalis, mematuhi hukum dan etika bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga tanggung jawab moral yang harus dijunjung tinggi untuk menjaga kepercayaan publik. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.